polisi berupaya mengulur waktu pra-peradilan sehingga membuat jadwal pra-peradilan mundur dan disusul sidang pokok perkara. Jika ini terjadi, maka pra-peradilan Peggy akan gugur. Oke ya, izin sedikit videonya sebelum tidur ini. Udah ngantuk juga sih sebenarnya. Ini terkait pra-peradilan Peggy ya. Saya juga bingung ini kenapa bisa ditunda selama 7 hari gitu. Ya acuan kita semua kan sama. Dalam hukum itu terhadap peradilan pidana itu acuannya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana gitu. Jadi dalam pasal 82 huruf C itu pra-peradilan harus dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya harus diputus dalam 7 hari gitu. Jadi tidak make sense bagi saya ini pra-peradilan ditunda selama seminggu atau 7 hari gitu. Itu kan sudah melewati batas sebenarnya. Ya kan pra-peradilan itu kan siap tidak siapnya penyidik, siap tidak siapnya tahap penyidikan. Itulah yang diuji dalam pra-peradilan, dalam permohonan pra-peradilan itu gitu. Jadi tahap penyidikan itulah yang diuji secara formil atau formalitasnya. Kan gitu. Jadi saya bingung gitu. Kok bisa kayak gitu jadinya gitu loh. Nah ini kalau mau juga menggugurkan pra-peradilan ya sudah, sidangkan saja perkaranya langsung, bacakan dakwaan, ya kan, periksa langsung pokok perkara. Ya juga itu kan butuh proses juga, maka izinkanlah Peggy untuk mengajukan dan penasihat hukumnya mengajukan pra-peradilan. Ampun saya, ampun. Aturan ini sebenarnya sudah bisa dipahami lah, ya kan. Tapi ya udahlah. Itu hak masing-masing manusia. Tuhanlah Hakim Maha Sempurna. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya kritik kembali ya buat Kapolda Jabar itu ya. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat Indonesia. Ya, Anda sebagai seorang Kapolda Jabar, tapi Anda sudah memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat ya. Ingat, jangan jadi pecundang kamu. Jangan jadi pecundang ya. Jangan membuat persepsi rakyat semakin marah terhadap kamu ya. Indonesia ini bukan milik kamu seorang. Persidangan ini bukan milik kamu seorang. Nasib seseorang ditentukan di sini. Nasib seseorang ditentukan persidangan ya. Kamu pikir biaya persidangan undang-undang tidak mahal? Kamu pikir rakyat Indonesia tidak menantikan kamu? Kamu pikir kamu yang paling hebat? Kamu pikir kamu yang paling berkualitas? Kamu pikir kamu yang punya kekuasaan? Ingat, kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jangan jadi pecundang kamu ya. Untuk menyelesaikan kasus PS ini ya. Selesaikan dengan cepat. Dan jangan tidak pernah hadir lagi di tanggal 1 nanti ya. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada kami. Jangan sampai kami, rakyat Indonesia, mendemo di depan rumah Anda nanti ya. Tepat di hari Senin tanggal 24 Juni 2024, bila tidak ada arah melintang, akan dilakukan sidang atau persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh patut diduga tersangka dan tim lawyernya. Maka apabila pihak-pihak terkait seumpama meminta penundaan dengan berbagai pertimbangan dan alasan, maka bisa dibayangkan bila penundaan tersebut diakomodir oleh majelis hakim dengan batas waktu tertentu, namun dengan batas waktu tertentu tersebut ternyata bertepatan dengan proses persidangan perkara yang akan dilakukan, maka secara otomatis sidang pra-peradilan akan gugur demi hukum, karena semua kemungkinan serba mungkin terjadi. Salah satunya adalah upaya strategis atau langkah strategis yang mungkin saja akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk meminta penundaan agar tujuan akhirnya menggugurkan sidang pra-peradilan. Karena kemungkinan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait mungkin saja terjadi sebagai bagian dari sebuah strategi, dan itu sah-sah saja. Itu pun diatur dalam undang-undang.
Namun apabila benar memang pihak-pihak terkait ingin melakukan penundaan, minimal masyarakat, publik, citizen, netizen bisa menilai sejauh mana mereka atau pihak-pihak terkait berkeinginan untuk mengungkapkan sebuah peristiwa. Karena apabila pihak-pihak terkait melakukan hal tersebut, sepertinya akan semakin ragu atas keinginan pihak-pihak terkait mengungkapkan perkara dengan secara faktual, seolah-olah tidak memberikan kesempatan untuk patut diduga tersangka dan tim lawyer untuk mampu membuktikan sangkaan dan dakwaan tersebut wajar atau tidak wajar. Besar harapan kita semua pihak-pihak terkait tidak melakukan pengajuan untuk penundaan sidang pra-peradilan, karena apabila pihak-pihak terkait melakukan itu akan menjadi sebuah anomali yang efeknya mungkin saja akan menggugurkan proses persidangan pra-peradilan. Itu pun dengan catatan waktu dari persidangan tersebut berbarengan atau mendekati proses persidangan sebuah perkara. Maka mari kita tunggu dan kita lihat dan kita cermati apakah proses persidangan pra-peradilan akan berlangsung lancar tanpa adanya penundaan apapun dengan alasan apapun, ataukah sebaliknya proses persidangan pra-peradilan akan sedikit alot dikarenakan pihak-pihak terkait akan mengajukan penundaan yang efeknya bila dilakukan penundaan mungkin saja akan menggugurkan proses persidangan pra-peradilan. Mari kita tunggu dan kita lihat saja. Les Jules, mana tim khusus yang sudah disiapkan Polda Jawa Barat ini? Katanya sudah siap membentuk tim khusus untuk melawan gugatan sidang pra-peradilan. Kok malah mangkir? Aku malah kelingan main Mobile Legends loh. Yo, setiap kali mendapatkan lawan, terus dia AFK, aku bilang noob gitu. Apakah ini ada kaitannya sama noob ya? Aduh, jebeng bayi lawan menghilang dari LAN. Atau jangan-jangan ini strategi baru untuk mengulur-ngulur waktu. Alah, lagu lama, Pak. Itu bukan strategi baru. Atau mau itu, ingatlah pesan mama. Selesai makan, cuci tangan untuk membersihkan kotoran-kotoran. Mengulur waktu agar sidang pra-peradilan ini gugur. Terus berkasnya dilimpahkan kejaksaan agar secepatnya P21. Agar nanti kalau kalah di sidang itu namanya Bapak masih bersih. Soalnya kan yang sudah ngambil alih kan para jaksa. Apa gitu, Pak? Ini saya tanya loh, Pak. Jadi jadilah penegak hukum ini yang sesuai prosedur. Jangan malah seperti ini. AFK lur, lawan menghilang dari LAN. Jebeng bayi. Tim khusus untuk menghilang jebeng bayi. Jan angel. Jare kasus ini bakal dawa-dawa ulah. Yakin kita mah. Ya buktinya BM kono. Jare us pada siap. Bukti-bukti disiapkan konkret. Sing awit KTP, ijazah, buku rapor, terus buku rekening listrik jari sama. Terus yang terakhir foto hajatan. Wah, kenapa sekian ujuk-ujuk pada beli teka? Kan aneh. Kayak seolah-olah ngulur-ngulur waktu kah? Ya aturannya kayak lamun sing pengen niat ngulur-ngulur mah sing pihak tersangka, duduk pihak korban. Lagi mah dunia terbalik ya. Kan kegugu kita gue. Cuma kayak anak yang ditutup-tutupi. Aduh, bulah. Kita mah makin dimasuk akal baik, makin blenger gelengnya itu. Yang malas temen ya. Ular ulur orang jelas kayak kenen bu. Bus kayak sinetron zaman bengen. Disalah sih judulnya Putar Sanjung. Ular ulur. Selamat untungnya. Aduh, ya, mah ya pada siap-siap baik ya netizen tuh.
tukang bakso, tukang pal gentong, tukang sega jamblang, tukang rumba, pasti pada mumet bilang nah kasus gini. Dia masih pada siap-siap kan pada nyepet budrek karo paramet tuh. Ya, aduh, buka kita gak keder, bilang nanya tuh. Kencang banget hukumnya kayak ngapa gitu. Ya tapi yang melas baik nih wong cilik lama dimakanin abe mah. Aduh. Ya wis gak, mau konon baik, nunggu episode berikutnya baik ya. Salam dari Wong Cirebon.